Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di podcastnya Majelis Ratib Serpong Jaya. Nah, malam ini kita sudah hadir lagi nih guru kita, Ustadz Yan Baktiar. Gimana Ustadz kabarnya malam ini? Ustadz? Alhamdulillah sehat. Nih gimana Alhamdulillah. jemaah kita? Saudara Edi dan Pak Ali. Sehat Sehat ya? semuanya. Ya, mari kesehatan ini kita gunakan untuk ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Iya nih Ustaz, kita malam ini ngobrol-ngobrol mengenai Maulid nih. Nah ini kan walaupun saat ini udah bukan bulan Maulid nih ya Ustaz ya, cuman kan peringatan Maulid Nabi ini masih semarak ini dirayakan oleh saudara-saudara kita ini. Namun demikian memang ada sebagian saudara-saudara kita yang menyatakan Maulid itu bid'ah gitu Ustaz. Nah ini kira-kira sebenarnya bagaimana nih pandangan para ulama terkait dengan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, ya. Memang kalau Maulid itu tidak ada batasnya. Ya, peringatan Maulid itu nggak ada batasnya. Nggak Apalagi Maulid ya, Ustaz, ya? apalagi orang Betawi ya. Orang Betawi itu ya mau pindah rumah baca Maulid. Anaknya mau nikah selamatan baca Maulid. Ya. Terus khitanan anaknya dia bacain Maulid. Kenapa? Dengan harapan bahwa nanti yang diniatkan buat keluarganya itu mahabbah kepada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma cerai aja yang nggak baca Maulid. Cerai aja nggak baca Maulid ya. Jadi kalau ada saudara kita tadi Pak Bambang ini mengatakan ada sebagian saudara kita yang mengatakan peringatan Maulid itu ya bid'ah. Jadi jangan langsung ditelan begitu aja. Kita lihat dulu kemasannya. Iya. Apa itu Maulid? Yang diperingati orang-orang muslim nih, ya wabil khusus ya. Orang-orang pecinta Maulid, kayak kita nih kan orang pecinta Maulid nih. Di mana Maulid pasti hadir, ya. Masya Allah. Karena tujuannya gitu, supaya nanti baginda Rasulullah menolong kita di akhirat, Amin, kita dapat amin, syafaat. amin, Dengan ya harapan Allah. begitu, Amin, ya. amin. Jadi kita kemas dulu Maulid apa sih isinya. Nah, kalau kita hadir di peringatan Maulid, itu isinya apa? Kan yang pertama, ya, itu Maulid kalau menurut definisi ulama adalah jami'un nas, mengumpulkan manusia. Jadi ada majlis, misalnya mengundang seseorang ya, masyarakat diundang, masjid ini diundang, dikumpulin tuh manusia. Pada ngapain tuh? Yang pertama adalah ya biqiraatil Quran ma yatayassara, yaitu membaca Al-Quran. Yang paling mudah namanya kan ada qorinya ya. Iya. Kemudian pembacaan yang kedua yaitu pembacaan risalah Maulid, sejarah tentang kehidupan Rasulullah, baik perjuangannya ya ketika beliau hidup sampai dia meninggal. Nah, perjuangannya bagaimana itu dikisahkan dalam Maulid. Cuma kebanyakan memang kita kan belum ngerti tentang kalimat yang Maulid. Maulid itu kan yang dibaca biasa ada berjanji, ada adibai, ada simtuduro kan gitu ya. Nah, sebetulnya itu untayan-untayan pujian ya. Gitu. Jadi kita lihat dulu, jangan langsung memponis. Nah, jadi isinya satu, baca Quran. Baca Quran bagus nggak? Bagus. Nah, baca Quran. Kedua, baca sejarah Maulid. Jadi kita tahu siapa itu baginda Rasulullah, ya. Nah, jadi kan kita tak kenal maka tak sayang, ya. Kalau peribahasa mengatakan. Jadi kita kalau mau
memupuk rasa cinta mesti kenal dulu. Iya, Iya, siapa itu Rasulullah? Nah, baca riwayatnya, sirahnya Sirah. gitu. Nah, nanti terakhir kemudian ada guru kita yang memberi tausiah masalah-masalah tentang sirah Nabi ya, perjalanan Nabi, perjuangan Nabi, dakwah Nabi. Nah, itu. Nah, kemudian terakhir adalah kita makan. Nah, makan. Nah, itu kan semua pekerjaannya. Di bid'ahnya di mana? Jadi jangan sesuatu itu selalu bid'ah. Tapi emang saudara kita menurut mereka begini, sesuatu yang Rasulullah tidak kerjakan, dia tidak kerjakan. Apabila kita kerjakan, itu namanya bid'ah. Maksudnya begitu menurut saudara kita yang membid'ahkan itu. Jadi begini, dalam masalah peringatan Maulid ini memang nggak ada perintah dari Rasulullah. Rasulullah itu orangnya sangat tawadu. Masya Allah. Jadi begini, nanti kalau saya meninggal, ya kamu peringatin ya mau kelahiran saya. Nggak mesen begitu. Dan tapi nggak ada perintah, tapi nggak ada larangan. Iya. Kalau kita kerjakan boleh nggak suatu hal yang tidak dilarang? Nah, nggak ada perintah, tapi tidak dilarang, dan itu suatu hal yang bagus. Boleh nggak itu? Iya, boleh. Nah, kayak gitu. Kemudian jangan juga munafik. Tadi dia mengatakan saudara kita, kalau Rasulullah tidak kerjakan, kita tidak kerjakan. Ya, di masa Rasulullah dia kerjakan. Ya, sekarang kita ngejain. Menurut mereka bid'ah. Jangan munafik. Dulu Rasulullah pakai apa kendaraannya? Kuda, unta. Onta. Kenapa sekarang dia pakai Nissan, pakai Mercy, pakai BMW? Itu kan zaman Rasulullah nggak ada. Laptop ada nggak zaman Rasulullah? Itu kan bid'ah. Kalau jadi kerjanya naik onta gitu. Iya, harusnya kita kantor kita di Sudirman. Kita dari sini nih Buaran. Naik onta dari jam berapa itu? Jadi Masya Allah. bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah. Itu namanya bid'ah. Sesuatu yang baru, Ya, baru. di zaman Yang Rasulullah belum tidak ada, kemudian sekarang ada, namanya bid'ah. Tapi kita lihat dulu bid'ahnya, bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah maksudnya bid'ah yang baik. Kalau bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk gitu. Kalau bid'ah yang baik, ya nggak apa-apa, kita kerjakan. Itu kan suatu hal. Buktinya dia make. Iya. Seharusnya dia jangan pakai mobil, jangan pakai laptop, gitu harusnya. Pakailah kuda apa yang dipakai oleh Rasulullah. Nah, gitu. Kemudian dulu para ulama nih ya, ini saya punya kitab namanya Haulal Ihtifal Bizikri Maulidin Nabi Asyarif. Artinya peringatan ihtifal, yaitu dengan zikir-zikir Maulid Nabi yang mulia. Ini dikarang oleh tokoh Mufti Al-Makkah Mukarramah, yaitu As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Hasani. Beliau ahli sunnah wal jamaah ya. Kita baca cuplikannya, sebetulnya banyak masalah ini ya, cuma sedikit aja. Kalau kita baca panjang-panjang gerak juga orang biar mantap ya. gitu ya. Iya, biar mantap. Jadi dulu ada suatu kisah ya, itu Abu Abbas. Abu Abbas itu pamannya baginda Rasulullah SAW. Ayahnya baginda Rasulullah namanya Abdullah. Dia punya kakak namanya Abu Abbas. Ya, berarti paman jatuhnya ya. Nah, beliau bermimpi tuh. Bermimpi. Nih, beliau masih kafir. Belum masuk Islam waktu itu. Bermimpi bahwa Abi Lahab ini, Abi Lahab kan pamannya juga. iya saudaranya, adiknya berarti. Iya. Nah, pamannya Rasulullah kan Abu Lahab. Nah, terus bermimpi bahwa dia berada di neraka, dan setiap hari Senin itu Allah ringankan siksanya. Nah, jadi Allah ringankan siksanya dengan apa? Yaitu di tangan Abi Lahab itu keluar di jari jemarinya itu air. Nah, jadi pokoknya siksanya ringan, dan itu dia nerakanya neraka paling atas. Neraka ada tingkat-tingkatannya. Yang paling ini adalah Jahannam. Dia neraka paling atas. Nah, itu
yukhaffafu, diringankan oleh Allah tuh setiap hari Senin. Kenapa? Kisahnya dulu begini. Jadi ketika baginda Rasulullah SAW dilahirkan, nah, dia Abi Lahab ini punya kalau sekarang pembantu, kalau dulu namanya budak, ya. Nah, budaknya itu namanya Suwaibah. Suwaibah itu ngasih tahu, wahai Aba Lahab, wahai Aba Lahab, ponakanmu lahir. Dia sangat gembira, ponakannya lahir nih. Ya, ponakannya. Nah, kemudian dia kan nggak tahu siapa itu nanti Muhammad, tidak. Dialah pokoknya ponakannya lahir, dia gembira girang. Sampai budak itu tuh Suwaibah, namanya Suwaibah, dimerdekakan, dibebaskan. Nah, awal dari situ. Nah, jadi dengan gembiranya Abi Lahab, makanya diringankan tuh, ya. Setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Hanya gembira aja dengan kelahiran Hanya Rasulullah. gembira aja. Jadi cara merayakannya pun bisa bermacam-macam. Kita baca cuplikan sedikit nih, ya. Qaulal Hafiz Samsuddin Nasruddin Al-Damaski, ya. Telah berkata seorang yang hafiz ini, namanya, ya, guru kita Samsuddin bin Nasruddin Damaskus, ya. Dia tinggal di Damaskus. Wa qala al-Hafiz Syamsuddin bin Nasruddin Adamsekiu, ya. Telah berkata Al-Hafiz Syamsuddin bin Nasruddin Adamaskiu, ya, dalam fi kitabihil musamma, di dalam kitabnya yang dinamakan itu, yaitu Mauridus Sodi fi Maulidil Hadi, nama kitabnya. Di dalam kitab itu diceritakan waqad soha, dan sesungguhnya ada keterangan Aba Lahabin, ya, Abu Lahab, ya, yukhaffafu anhu azabin nar, yaitu Allah meringankan tuh atas azab atau siksa di api neraka, fi misli yaumil isnain, yaitu pada hari Isnain. Al-i'tiqahu Suwaibah, yaitu karena dia telah memerdekakan, tadi budaknya nama Suwaibah, sururon, ya, bimiladin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia bergembira dengan lahirnya baginda Rasulullah SAW. Bahasanya gini, Suwaibah itu ngasih tahu, wahai Abi Lahab, ponakanmu lahir. Karena gembiranya dia, udah kamu saya merdekakan, bebas kamu. Nah, gitu maksudnya. Summa insadda. Nah, kemudian ada sesuatu nazom nih, ya, bait atau syair. In kana hadza kafiron ya ahuzummahu, ya, apabila ya orang kafir itu datang, ya, zummahu, menghinanya, bitabbat yada, dengan celakanya wahai tangan Abi Lahab, ya, fil jahimi mukhallada, di dalam neraka jahanam yang kekal. Jadi kedudukannya kekal Abi Lahab di neraka. Nah, cuma di hari Senin dikasih keringanan. Ata annahu fi yaumil isnain daiman, selalu datang tuh pada hari Ismail, pada hari Senin tuh. Nah, apa yang datang? Yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, Allah meringankan atas siksanya itu karena kegembiraannya menyambut Ahmada, Nabi kita, kelahirannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, famazonna bil abdillazi tula umruhu, dan barang siapa yang menyangka suatu hamba akan panjang umurnya, bi Ahmada masruron, dengan Nabi Muhammad yang kegembiraan itu, wa mata Muhammadan, insyaallah nanti matinya akan menjadi husnul khotimah. Amin. Ya, kita yang sesama muslim, ya, nggak boleh, jangankan sesama muslim, sesama orang kafir yang lain agama, kita nggak boleh menjelek-jelekan, walaupun lain agama, apalagi ini satu agama, kita nggak boleh menjelek-jelekan. Kalau mau dakwah, jangan menjelekkan saudara kita. Kita ajak nih saudara kita nih, kan udah ke masjid, udah bagus, ya, kita rangkul. Yang kita mau dakwahkan tuh orang yang nggak pernah nginjak ke masjid, orang yang nggak pernah sholat berjamaah, orang yang melaksanakan kemunkaran, itu yang kita dakwah. Yang udah muslim, yang udah ibadah,
jangan dikafir-kafiri, jangan, nggak boleh. Ya, Iya, iya. iya. Rasulullah tuh mengajarkan ada kafir zimni, ada kafir harbi. Ya, kalau kafir harbi itu kafir perangin, kafir zimni kita harus rangkul, diikutin. Nah itu sesama lain agama aja Rasulullah ajarkan tuh untuk kita berbuat baik, apalagi kita sesama muslim. Jadi kalau dakwah ajak tuh ya Iya. yang belum ke masjid, yang belum sholat berjamaah, itu tugas Iya, kita. iya. Bukan yang kita lagi maulid ini. Kalau ente nggak maulid, nggak usah menjelek-menjelekan Iya. orang. Itu amalan ente nggak maulid ya. Gitu. Saling menghargai Kira ya. itu Ya. ya. Alhamdulillah. Ya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Iya. Gimana nih Pak Edi Ada yang mau Pak tanya? Ali, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup jelas ya. Ya, Iya. kebetulan sudah waktu. Sudah waktu ya. Sudah waktu Isya. Alhamdulillah. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh guru kita bisa memberikan manfaat buat para jamaah semuanya, dan mohon dukungannya untuk channel YouTube kami ya dengan like, comment dan subscribe ya. Semoga bisa memberikan manfaat Amin, buat amin. buat jamaah semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas dukungannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.